Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya di tahun yang baru kita boleh semakin setia untuk bersama-sama terus belajar mengenal Kristus lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang telah lalu. Di tahun yang baru kami kembali datang dan kami memohon agar Tuhan terus menyertai kami. Dan Kau berikan kami hati yang rindu untuk terus mengenal Tuhan lewat firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 6. Karena cukup panjang, saya hanya akan membacakan 2 ayat di ayat 31 dan 32 untuk saudara. Tetapi saudara boleh membaca keseluruhan bagian firman ini di tempat masing-masing. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yaitu kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini mengenai kaum Lewi, suku Lewi ya. Kita mungkin sering mendengar tentang kaum Lewi ini, tapi sebenarnya siapa sih kaum Lewi ini? Jadi kaum Lewi adalah keturunan dari suku Lewi, salah satu dari 12 suku Israel. Lewi adalah putra ketiga dari Yakub dan Lea. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, Allah telah mengkhususkan suku Lewi ini untuk melakukan semua pekerjaan di kemah suci. Jadi mereka punya hak istimewa untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan peribadatan. Dengan kata lain, mereka berperan sebagai imam. Nah, peran imam sebagai mediator antara bangsa Israel dan Allah ini merupakan peran yang sangat penting bagi bangsa Israel. Selanjutnya kita juga tahu bahwa kepada masing-masing suku Israel ini diberikan bagian tanah pusaka. Jadi tanah Kanaan dibagi menjadi 12, kemudian dibagi kepada 11 suku Israel karena Lewi tidak mendapatkan bagian tanah ini. Dikatakan Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka, sehingga mereka bisa fokus untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan telah menetapkan setiap suku Israel untuk memberikan sejumlah kota dan tanah untuk suku Lewi. Nah, saudara penulis Tawarik juga mencatat bahwa kesetiaan keturunan Lewi ini dalam melayani sebagai imam telah terbukti mulai dari zaman Raja Salomo hingga ke pembuangan ke Babel, kembali lagi ke tanah Yehuda. Lalu tema kita hari ini itu adalah warisan yang sempurna. Apa hubungannya firman Tuhan hari ini dengan tema kita? Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang mungkin masih memiliki pola pikir seperti zaman perjanjian lama, bahwa hanya orang-orang tertentu yang Tuhan panggil untuk melakukan perkara-perkara besar, sedangkan kebanyakan orang Kristen hanyalah umat yang biasa-biasa aja. Bahkan mungkin kita berpikir kita adalah salah satu dari umat yang biasa-biasa aja itu, saudara, yang cukup beribadah seminggu sekali 2 kali di gereja, gak perlu banyak terlibat, gak perlu repot pelayanan, hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan gerejawi itu biar jadi tugas hamba Tuhan aja. Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Jadi saudara, dari firman ini jelas bahwa Petrus merujuk kamu, yaitu orang Kristen, sebagai imamat yang rajani. Dia nggak hanya menyebut orang-orang tertentu saja. Nah, karena itu saudara, kita semua orang percaya saat ini
adalah imamat yang rajani. Artinya kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Jadi, kedudukan saya, kedudukan saudara, dan hamba-hamba Tuhan itu sama di mata Tuhan. Dan karena itu, kita juga memiliki tugas dan panggilan yang sama di dalam Kristus. Itulah yang dimaksud penulis Gema sebagai warisan yang sempurna yang saudara dan saya terima. Nah, karena itu saudara, sebagai orang-orang yang telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah, kita punya tugas untuk membawa orang-orang di sekeliling kita mengenal Allah. Kita juga harus menjalankan peran kita sebagai imamat yang rajani, dimanapun dan kapanpun Tuhan menempatkan saudara dan saya, baik di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di sekolah kita, dan di gereja, saudara. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita untuk berpikir bahwa hal-hal yang spesial, hal-hal yang rohani, hal-hal yang gerejawi, hal-hal yang besar itu hanya bagian hamba Tuhan aja. Nggak ada alasan lagi bagi kita, saudara. Karena jelas Tuhan katakan kita semua sudah menerima warisan yang sama, warisan yang sempurna. Kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Itulah saudara refleksi yang perlu kita renungkan bersama hari ini. Jangan berpikir seperti zaman perjanjian lama, bahwa kita nggak perlu terlibat. Ingatlah sekali lagi bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Allah. Kita semua menerima warisan yang sama. Dan karena itu marilah kita juga boleh belajar seperti kaum Lewi, suku Lewi yang tetap setia, melayani Tuhan, merespon panggilannya. Kiranya kita juga boleh merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita boleh setia akan panggilannya hingga akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami ada saat ini, kami telah menerima warisan daripada Tuhan. Kami semua, tak terkecuali, semua umat percaya adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang dikhususkan Tuhan untuk melakukan panggilan dan tugas kami sebagai orang-orang pilihan. Karena itu Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami boleh berlaku, kami boleh berkata-kata, kami boleh bertindak sesuai dengan firman Tuhan, agar hidup kami boleh membawa banyak orang untuk semakin mengenal Kristus. Kamu berkati hidup kami Tuhan, kamu berkati juga setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.